Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kalian yang melihat video ini ataupun pemaparan ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan membawa iman Islam serta ihsan. Oke, saya di sini perkenalkan, saya Sultan Ulumuddin, NIM 18020360079. Mata kuliah di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis model kanvas, tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan HSP 6 yang kali ini akan menjelaskan perencanaan model kanvas yang telah kita buat waktu TS dan kita presentasikan. Adapun BMC ini atau Business Model Canvas ini adalah sebuah tools yang dikembangkan oleh Alexander Other Leader, dan Business Model Canvas ini adalah berguna untuk membantu pemula atau seorang pengusaha pemula untuk menentukan analisa bisnis yang mereka lakukan. Adapun sudah ada poin-poin yang dijelaskan dalam perencanaan bisnis model kanvas. Namun perencanaan bisnis model kanvas ini saya mencoba menjelaskan tentang bisnis martabak yang mana martabak ini bernama brand atau brand yang kita buat adalah Raja Martabak. Poin yang pertama yaitu segmen ataupun customer segment. Customer segment ini adalah segmen-segmen yang kita harus memetakan siapa customer kita atau siapa yang akan menjadi sasaran kita. Segmen yang telah kita buat ini, yang pertama yang kita rencanakan untuk Raja Martabak ini yaitu mahasiswa, yang mana mahasiswa adalah kalangan milenial yang kekinian, yang biasanya mengkonsumsi makanan-makanan yang untuk cemilan mereka, dan karyawan atau buruh, dimana karyawan atau buruh ini biasanya setiap sore mereka bawa pulang untuk keluarganya, dan pekerja kantoran juga sama. Terus juga segmen ini adalah pengguna aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab dan lain-lain, yang menggunakan yang biasa scroll untuk mencari makanan-makanan dalam aplikasi online itu. Yang kedua yaitu value proposition. Untuk Raja Martabak ini value propositionnya adalah menyediakan kuliner martabak manis dan martabak telur yang beraneka ragam dan variasi rasa yang murah dan terjangkau. Kita menawarkan kuliner yang beraneka ragam dan variasi rasa yang murah dan terjangkau, pastinya akan menarik banyak pelanggan ketika mereka mencari makanan-makanan yang manis ataupun gurih. Dalam ini adalah bisa memilih martabak manis atau martabak telur. Adapun value selanjutnya ataupun segmen yang kita selanjutnya segmen yang kita perlu lihat adalah dari channel untuk Raja Martabak ini. Untuk channel dari martabak ini, yang pertama kita harus menyediakan platform digital yang banyak sekali ditemui di sekitar kita, yaitu Instagram, Facebook, Gojek, Grab, dan Maxim yang telah atau transportasi online, yang dimana transportasi online itu akan menjadi mitra kita dalam mengembangkan perencanaan bisnis model kanvas ini. Dan juga iklan billboard, dalam arti ini kita bisa mengiklankan produk kita Raja Martabak di billboard ataupun di sekitar sepanjang jalan kalau kita ada promo ataupun yang lain-lain. Dan mungkin dari interaksi terdekat kita, yaitu story WhatsApp, Instagram, atau Facebook, dimana story-story kita biasanya dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain bisa melihat apa yang produk kita dan kita pasarkan sesuai dengan minat dari mereka ataupun yang kita tawarkan. Di sini ada martabak itu.
Selanjutnya yaitu customer relation, ataupun poin keempat ini bagaimana kita untuk menjaga loyalitas dari konsumen, atau bagaimana cara kita menginteraksi kepada konsumen yang telah datang kepada kita, yang telah membeli produk kita, agar bisa loyal terhadap produk kita, atau kita mempunyai suatu pelanggan, yaitu customer relation. Customer relation di sini adalah bagaimana interaksi kita, yaitu interaksi yang akan kita rancang adalah diskon dan promo, di mana diskon dan promo adalah suatu kegiatan yang menggiurkan ketika konsumen itu melihat diskon kita, apalagi diskon kita sesuai dengan budget mereka punya, dan promo-promo yang kita sediakan dan kita evaluasi promo-promo itu sehingga mereka tertarik pada produk kita. Dan kita juga poin kedua yaitu menjanjikan packaging yang rapi, di mana packaging ini adalah suatu first impression ketika mereka mendapati makanan atau mendapati barang tersebut. Ketika packagingnya bagus, mereka akan impressionnya akan baik kayak gitu. Dilanjut setelah customer relation telah terjalan, dilanjut bahwa kita harus menentukan juga revenue stream. Revenue stream di sini adalah bagaimana kita ketika berbisnis akan mendapatkan uang. Bagaimana cara-cara kita mendapatkan uang dari bisnis kita. Yang pertama, kita menggunakan memaksimalkan platform digital, yang dimana platform digital ini sudah menyebar luas. Yang kita sampaikan tadi sudah ada Instagram, WhatsApp, Facebook, Gojek, Grab, dan Maxim, yang mana pembeli atau konsumen itu akan akan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut yang mereka gunakan setiap hari. Dan juga penjualan offline atau langsung. Revenue stream ini bisa juga penjualan offline atau langsung, di mana orang akan merasa tahu tempat atau makanan yang enak dalam penjualan offline, dan mereka tahu tempat-tempat, atau ketika mereka sudah langganan, mereka akan mendatangi tempat kita atau mendatangi secara langsung. Dan delivery, kita juga menawarkan barang yang kita antarkan supaya mereka setidaknya merasa mereka ada alternatif lain ketika mereka tidak bisa menggunakan aplikasi ataupun datang langsung, yaitu delivery. Selanjutnya yang penting juga yaitu key activities. Key activities ini adalah kunci agar aktivitas yang kita perlu siapkan untuk value proposition ini, atau untuk solusi yang kita tawarkan, aktivitas-aktivitas yang kita akan sediakan adalah menyediakan kuliner manis dan gurih, yaitu adalah kunci aktivitas kita. Misal mereka mau cari apa, makanan yang apa, yang manis atau yang gurih, dan itu adalah poin kita untuk menyediakan makanan itu. Yang selanjutnya yaitu key resources. Key resources ini adalah kunci apa sumber daya yang kita miliki dan perlu kita tawarkan untuk customer kita, yaitu key resources adalah kunci kunci yang mereka cari. Misal mereka mau cari apa, yang pertama mencari kuliner yang apa, yang sekiranya manis atau gurih. Kita tawarkan, Raja Martabak ini menawarkan kuliner yang manis dan gurih, terus berbentuk martabak, ya, martabak. Raja Martabak ini berbentuk martabak manis, atau biasa juga disebut dengan kue Bandung. Dan juga key resources yang lain adalah kata murah. Kuliner martabak yang murah, itu kata kunci kita untuk menawarkan Raja Martabak ini, supaya mereka teringat-ingat kuliner apa yang lagi enak, yaitu martabak apa yang murah, dan itu adalah kunci-kunci yang kita tawarkan. Selanjutnya yaitu key partnership. Key partnership ini adalah penting juga partner kita untuk memulai kerjasama, ataupun partner yang mendukung agar bisnis kita berjalan, supaya juga partner kita bisa menjadi kompetitif untuk bisnis yang lain. Yaitu kita nantinya akan bisa bermitra dengan Gojek atau ojek online, ya. Di sini banyak juga di sekitar kita, yaitu Gojek, Grab, dan Maxim. Yang Gojek itu nantinya bisa menjadi delivery juga untuk mereka yang tidak ada kesempatan untuk berkunjung langsung, ataupun mereka mempunyai kesibukan lain, tidak bisa memesan secara langsung.
Dan juga teman sejawat, key partners di sini adalah yang mendukung kita, yaitu teman sejawat, teman-teman di antara kita ketika mereka punya ketika mereka mau ingin membeli sesuatu makanan, mereka juga akan melihat teman kita yang mempunyai usaha, di mana usaha nanti teman sejawat ini bisa membantu kita dalam menjadi pelanggan untuk untuk produk dari kita yang kita tawarkan. Terus key partner selanjutnya yaitu ada supplier atau distributor bahan kue dan bolu. Kita bisa bermitra dengan supplier atau distributor bahan kue dan bolu, dimana ketika kita sudah bermitra, maka barang-barang yang akan kita siapkan untuk akan diolah menjadi martabak itu setidaknya kita punya harga yang lebih murah dibanding toko-toko yang lain, sehingga kita setidaknya ada mereka juga punya pelanggan, yaitu dari pembelian yang kita beli, dan juga kita punya pelanggan bahan baku yang lebih murah gitu. Selanjutnya itu cost structure. Cost structure ini adalah biaya yang kita keluarkan dan kita pertimbangkan untuk melanjutkan kelangsungan usaha ini. Yaitu cost structure yang pertama itu bagi hasil dengan mitra ojol, itu adalah suatu kerjasama di mana mereka juga mendapatkan hasil dari pengantaran makanan ini, dan kita juga bisa terbantu ketika ada orang lain yang akan memesan secara online. Selanjutnya yaitu penyewaan infrastruktur, yaitu ketika kita menyewa tempat atau menyewa gerobak ataupun sejenisnya, kita akan bermitra dengan orang-orang yang penyewaan tersebut, dimana penyewaan ini pastilah kita mengeluarkan kos untuk penyewaan. Dan juga gaji pegawai. Gaji pegawai di sini memang harus kita pertimbangkan juga untuk cost structure-nya, dimana kita setiap bulannya akan menggaji pegawai yang telah bekerja sama dengan kita, sehingga itu perlu pertimbangan untuk bisnis martabak ini. Dan cost structure yang terakhir yaitu biaya pemeliharaan bulanan, dimana pastinya ada kompor, ada alat-alat yang perlu kita siapkan dan perlu kita evaluasi kelayakan untuk proses pengolahan bahan untuk jadi raja martabak ini perlu kita evaluasi supaya agar cost structure ini juga bisnis kita berjalan dengan lancar dengan adanya cost structure ini. Mungkin penjelasan dari perencanaan bisnis model kanvas raja martabak demikian, banyak poin yang kita jelaskan. Adapun bisnis model kanvas ini bermanfaat supaya fokus model apa yang kita jelaskan atau apa yang kita tawarkan kepada konsumen bisa sangat jelas, dan apa yang kita lakukan bisa secara struktur. Dan juga bisnis model kanvas ini fleksibel, mudah menyesuaikan kondisi, namun kita punya key atau kunci-kunci yang dimana kunci tersebut bisa menjadikan kita gampang menganalisa suatu perencanaan bisnis ini. Yang terakhir, kemanfaatan dari bisnis model kanvas ini yaitu transparansi model, dimana kita sudah memeta-metakan seluruh plan kita, sehingga kita tahu apa yang kekurangan kita dan kelebihan kita di poin-poin mana. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, saya Sultan Umuddin NIM 18020360799 pamit undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.